seorang ekonomi Inggris paling berpengaruh pada abad ke-20. Keynes ini dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru yang mazhab Keynes. Pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menentang gagasan ekonomi neoklasik melalui bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Enterprise and Money. Beliau ini dikenal sebagai seorang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari depresi hebat. Ini yang terjadi pada dekade 1930-an adalah sebuah peristiwa ekonomi yang dimana dianggap paling traumatik sepanjang sejarah pada abad ke-20. Ekonomi Keynes ini mewakili cara baru dalam memandang pengeluaran output dan inflasi. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan output ekonomi akan menyesuaikan dengan sendirinya. Sebaliknya, di mana pemikiran Keynes ini berargumentasi bahwa pemerintah perlu mengintervensi untuk mengembalikan equilibrium perekonomian. Dalam bukunya yang begitu revolusioner, Keynes mengerjakan bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah full employment. Keynes ini merupakan seorang penganut teori ekonomi merkantilisme. Kebanyakan teori yang dikeluarkan atau yang difokuskan pada upaya pemerintah negara bersangkutan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sebagai seorang ekonomi yang mendasarkan teori pada teori merkantilisme, Keynes ini menekankan segala bentuk upaya penstabilan ekonomi negara pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut terkait dengan pendapatan Keynes yang menyatakan bahwa inflasi sesungguhnya merupakan bukan masalah dalam bagian ekonomi, namun inflasi lebih cenderung menjadi persoalan dalam bidang politik. Oleh karena itu, pandangan ini Keynes tidak terlalu menyoroti persoalan inflasi sebagai suatu hal yang perlu diatasi melalui upaya ekonomi. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Keynesian. Tokoh yang pertama yaitu ada Alvin Harvey Hansen. Hansen adalah pakar ekonomi lulusan Harvard University. Hansen mengaitkan permasalahan mengenai pendapatan nasional, investasi, dan kesehatan kerja dengan gerak gelombang atau fluktuasi ekonomi. Tokoh yang kedua yaitu ada Simon Kaznet. Kaznet berhasil menggabungkan ilmu statistik dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi suatu kesatuan yang padu. Ia juga banyak menyumbangkan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Tokoh yang ketiga ada John R. Hicks. Telah berjasa dalam mengembangkan pemikiran Keynes. Salah satunya adalah kemampuannya dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro dalam kerangka teori ekonomi makro Keynes melalui pendekatan matematika. Hicks dan Hansen memperkenalkan analisis ISLM. Analisis ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan hubungan antara berbagai variabel dalam perekonomian. Yang keempat yaitu Wesley Leontief. Menurut Leontief, hubungan dan ketertarikan antara sektor-sektor dalam perekonomian dapat digambarkan dalam suatu matriks yang pada intinya berisikan tabel-tabel tentang faktor-faktor produksi di setiap sektor. Dan dikembangkannya analisis output-input Leontief, maka sekarang para ahli dapat secara lebih jelas melihat bagaimana komposisi dan keterkaitan di antara sektor ekonomi keseluruhan. Yang kelima ada Paul Samuelson. Perhatikan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan ke dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Selanjutnya yaitu ada teori konsumsi pada masa Great Depression tahun 1929 sampai dengan 1930. Seperti yang telah dijelaskan di atas, teori ini menentang teori lama yaitu teori ekonomi klasik. Teori konsumsi Keynes terkenal dengan teori konsumsi dengan hipotesis absolut, yang pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh pendapatan. Kalau ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes semuanya tidak terlalu berpengaruh.
Teori konsumsi Keynes didasarkan pada 3 postulat. Yang pertama yaitu konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat, akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan. Oleh karenanya adanya batasan dari Keynes sendiri, yaitu bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal sama dengan MPC atau marginal propensity of consume adalah antara 0 dan 1, dan besarnya perubahan konsumsi selalu di atas 50% dari besarnya perubahan pendapatan. Yang kedua yaitu rata-rata kecenderungan mengkonsumsi sama dengan APC atau average propensity to consume, akan turun apabila pendapatan naik, atau setiap terjadi peningkatan pendapatan maka pastilah rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi. Yang ketiga, bahwa pendapatan merupakan determinan atau faktor penentu utama dari konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi agregat sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung dari tingkat pendapatan. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0, itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Fungsi yang kedua ada fungsi tabungan. Tabungan merupakan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen. Menurut pendapat Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat suku bunga, tetapi tabungan ini bergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu sendiri. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, maka makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga itu. Pada fungsi tabungan dikenal 2 istilah, yaitu ada MPS dan APS. Yang pertama MPS. MPS atau Marginal Propensity to Saving, yaitu perbandingan antara perubahan pendapatan disposable dengan perubahan jumlah tabungan. Istilah yang kedua ada APS, yaitu Average Propensity to Consume, adalah perbandingan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan. Fungsi tabungan adalah semua pendapatan setelah dikurangi dengan konsumsi. Pada perekonomian yang lebih luas, pengurangan pendapatan lebih banyak seperti pajak dan lain-lain. Fungsi tabungan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu S sama dengan YD minus C, di mana S adalah tingkat tabungan agregat, Y besar adalah tingkat pendapatan, dan C besar adalah tingkat konsumsi. Selanjutnya, fungsi yang ketiga ada fungsi investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi agregat menurut Wijaya Jokroatmojo 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh nilai tukar. Pengaruh nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty atau tidak pasti. Shikawa 1994 mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, yaitu dari sisi permintaan dan penawaran domestik. Kedua ada pengaruh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Yang ketiga ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek investasi, dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi, terutama pandangannya tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik yang paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dapat disebutkan beberapa nama seperti Menger Friedrich August von Hayek dan Ludwig von Mises. Semuanya berasal dari Austria. Sedangkan yang berasal dari Inggris ada Wilhelm Robb, Lionel Robbins. Semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka dengan paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya dan melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun merupakan ancaman bagi individu. Dari golongan muda muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Dia melihat para pemerintah dalam batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi dengan lebih baik.
baik. Walaupun sedikit campur tangan pemerintah diperlukan, tetapi dia tidak suka dengan terlalu banyak kebijaksanaan karena bisa menimbulkan berbagai kerugian. Audio Jungle.